Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and sorry. How are you today? Hopefully we're safe and sound. Baik, Anda sorry semua. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Ikuti bersama Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Nah, baik, seperti biasa sebelum kita belajar materi inti, kita akan murojaah belajar hadis dan doa. Nah, untuk yang hadis pertama di pekan kedua, di bulan kedua ini adalah kita akan memahami dari hadis Allah menyukai keindahan. Bunyinya seperti ini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kita baca sekali lagi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk doa kita akan membaca doa masuk ke rumah. Ikuti bersama Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Allahul azim. Nah, sekarang kita akan masuk ke pendalaman materi tema 1 hidup rukun di subtema 4. Nah, jadi di subtema 4 ini adalah materi terakhir dari muatan pelajaran PKN. Nah, sebelum kita mulai ke penjelasan materi, Ustadz ada satu video yang mungkin akan bisa kita simak bersama. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, kita coba ya. Nah, ini adalah beberapa simbol-simbol yang terdapat di lambang Pancasila. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar dan mengenalkan beberapa simbol-simbol yang ada di Pancasila. Nah, sekarang kita akan mencoba merefleksikan lagi materi-materi sebelumnya kepada Anda solihah. Coba ya. Nah, Pancasila ada 5. Nah, yang pertama dengan lambang bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang pantai. Nah, yang ketiga adalah Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Dan yang terakhir yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Pergi beribadah ke tempat ibadah, kita berdoa sebelum makan, dan saling tolong-menolong. Nah, kalau sila keduanya gimana sikapnya? Kita membantu orang yang lain yang sedang terjatuh, membantu teman menyusun buku, dan juga menjenguk orang sakit. Kalau pengamalan sila ketiga sikapnya seperti apa? Nah, kita bisa bergotong royong, membersihkan kelas, atau
atau membersihkan pada saat kegiatan kampung. Kalau yang keempat, sikap yang sesuainya seperti apa? Kita bermusyawarah ketika menentukan ketua kelas atau menentukan sebuah keputusan dewan kelas. Nah, kalau yang kelima, ya, sikapnya adalah kita harus saling memberikan apresiasi atau pujian hasil karya orang, menghargai karya orang, dan menabung. Nah, ini salah satu contoh ya, apa saja yang harus kita sesuaikan atau kita cocokkan. Contoh, seperti yang penjelasan sebelumnya, dari lambang sila yang pertama, ya, ini salah satu contohnya adalah menghormati teman saat beribadah. Dan kalau yang kedua, contohnya atau sikapnya adalah membantu teman saat jatuh dari sepeda. Yang ketiga adalah bangga saat mengenakan batik, melambangkan salah satu bentuk kesatuan negara Indonesia. Yang keempat, kepala banteng atau sila keempat adalah tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Jadi kalau pada saat kita rapat dan bermusyawarah, kita harus mencapai suatu kesepakatan bersama. Dan yang kelima, sila kelima adalah menghargai karya orang lain. Ini adalah bentuk beberapa sikap dan perilaku pengamalan dari sila-sila yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang untuk di subtema 4, hidup rukun di masyarakat adalah menyebutkan pengamalan sila pertama, Pancasila di masyarakat. Contohnya seperti apa? Nah, ini adalah salah satu pengamalan sila pertama. Sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini misalkan contoh ya. Jadi setiap kali kita ingin melakukan aktivitas apapun, ananda solih-solihah dihimbau untuk melakukan kegiatan berdoa. Nah, ini merupakan satu bentuk sikap sila pertama di Pancasila. Nah, yang kedua adalah membantu orang lain yang tertimpa bencana. Misalkan ada tetangga kita atau saudara kerabat, kita bisa melaksanakan kegiatan galang dana atau sumbangan. Ini salah satu bentuk pengamalan sila kedua, membantu orang lain yang tertimpa bencana. Kalau yang ketiga adalah bekerja sama tanpa membedakan suku. Contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat adalah sebagai berikut: belajar tarian daerah, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri, bersahabat dengan teman dari berbagai suku, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Jadi untuk pengamalan sila ketiga ini adalah bagaimana caranya kita harus bisa menyatukan berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan suku dan budaya, agama, kita tetap menjadi salah satu kesatuan. Ya, ini karena ini merupakan bentuk dari pengawalan sila-sila yang harus kita pelajari. Nah, untuk yang keempat adalah menghormati pendapat orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana jika bekerja bakti besok? Wah, ide bagus, Pak. Nah, di kelas juga bisa kita nanti mengadakan acara diskusi dan bermusyawarah. Nanti akan kita coba praktekkan di kelas nanti ya. Nah, untuk yang kelima, Pancasila di masyarakat adalah menunjukkan sikap adil terhadap sesama manusia. Salah satu bentuknya adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Mari kita kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, saling bantu-membantu dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Insya Allah kalau kita saling dan sering tolong-menolong, apapun dan seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan. Nah, ananda solih-solihah, dari beberapa materi yang Ustaz sampaikan tadi, perlu ananda solih-solihah tahu bahwa di dalam hadis itu terdapat makna tentang hadis menyayangi dan menghormati. Nah, Ustaz bacakan ya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Nah, artinya apa? Karena termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kami. Hadis
hadis sahih riwayat At-Tirmizi nomor 5445. Nah, jadi kenapa sih ada hadis tentang menyayangi dan menghormati ini dikaitkan dengan pembelajaran Pancasila kita hari ini? Karena tentunya kita melihat generasi saat ini meskipun dia paham tentang bunyi-bunyi Pancasila, tetapi perilaku dan perbuatannya belum tentu mencerminkan dari apa yang ia pelajari. Dan tentunya dari hadis ini kita bisa belajar bersama bahwa dengan menerapkan beberapa nilai Pancasila, tentunya kita harus tetap mengedepankan adab, baik itu terhadap orang tua maupun kepada orang yang lebih muda dari kita. Karena dari hadis ini mengajarkan jika kita memiliki adab yang baik, insya Allah dari beberapa pengamalan sila yang telah kita pelajari itu akan bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi jika anak solih-solihah, ada kedua orang tua, kita belajar untuk menghormatinya, jangan membentak atau mungkin kita tidak boleh memarahinya. Apalagi dengan adik, ya dengan adik juga kita misalkan ada adik yang lebih muda atau ada saudara kita yang lebih muda, kita juga harus belajar untuk menyayanginya. Insya Allah apapun yang Anda solih-solihah lakukan itu akan mendapatkan amal pahala di mata Allah. Baik, itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran PKN-nya pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata Ustadz mohon maaf. Dan sebelum kita tutup materi pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, Ananda Solih Solihah.